Oke, halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Rahma. Kali ini aku akan bahas soal lagi, dan soal ini aku dapat dari soal Olimpiade Oktan ITB tahun 2019 ya. Di mana soalnya ini berbunyi, pada suhu 120 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, suatu senyawa asam monoprotik berfasa gas memiliki kerapatan 1,43 gram per liter. Sebanyak 5 gram gas ini dilarutkan dalam air dan diencerkan hingga 500 mili. Larutan yang dihasilkan memiliki pH 2,20. Pertanyaannya, nilai Ka dari asam monoprotik tersebut adalah, oke teman-teman, untuk bisa menjawab dari soal ini, ya tentunya kita harus menuliskan data yang ada ya, diketahui. Di sini kebetulan ada data suhu sebesar 120 derajat Celcius. Kita tuliskan simbolnya temperatur sebesar 120 derajat Celcius. Kemudian di sini ada tekanan ya, pressure P besar sebesar 1,00 atm. Untuk nolnya bisa kalian tulis atau tidak itu ya, tidak masalah. Kemudian untuk kerapatan di sini sebesar 1,43 gram per liter. Di sini untuk kerapatan kita kenal sebagai ini ya, massa jenis atau Rho. Simbolnya Rho. Itu sebesar 1,43 gram per liter. Kemudian di sini ada massa dari asam monoprotik tersebut, M kecil, yaitu 5,00 gram. Kemudian di sini ada V, volume larutan, sebesar 500 ml. Dan terakhir pH yang dihasilkan dari asam monoprotik ini yaitu sebesar 2,20 ya. Power of hidrogennya menunjukkan dia asam ya, 2,20. Yang ditanyakan adalah Ka, tetapan ionisasi asam. Berarti kalau Kb tetapan ionisasi basa. Berarti kalau ada Ka ini di sudah dipastikan bahwa asam monoprotik ini ya asam lemah gitu ya, entah itu HF atau sebagainya seperti itu. Dan di sini ya, asam monoprotiknya masih belum jelas dia asam monoprotik apa seperti itu gitu ya. Oke, untuk pertama, untuk mengerjakan soalnya ya kita lihat identifikasi lagi terkait data yang sudah diketahui. Di sini ada suhu 120 derajat Celcius, di mana suhu ini berarti tidak sama dengan 0 derajat Celcius ya. Tapi untuk tekanannya atau pressure-nya itu 1 atm. Karena ini suhunya tidak memenuhi 0 derajat Celcius, maka ini kita tidak bisa menggunakan STP, konsep STP. Karena kalau STP itu harus dalam keadaan 0 derajat Celcius dan juga 1 atm. Dengan demikian, kalau misalkan temperaturnya ini tinggi ya dan tekanannya rendah, maka kita bisa menggunakan hukum dari gas ideal gitu ya. Hukum gas ideal ini merupakan turunan dari gas sejati ya. Gas sejati itu gas yang nyata yang ada di sekitar kita. Namun untuk bisa menghitung perilaku dari gas sejati ini lumayan kompleks, sehingga ini diturunkan menjadi gas ideal gitu ya. Dengan persamaan umumnya itu adalah PV N RT ya. Sebenarnya untuk menghasilkan persamaan dari hukum gas ideal ini tidak serta-merta langsung ada persamaan ini ya, tapi ini merupakan gabungan dari hukum Boyle ya, Boyle, mohon maaf. Kemudian ada Charles dan juga ada Gay-Lussac, sehingga didapatlah persamaan hukum gas ideal seperti ini gitu. Namun kita tidak akan memperdalam itu, kita lanjut dulu gitu ya. Oke, di sini kita kedapatan untuk tekanannya kita sudah ada. Untuk volumenya di sini kita belum tahu ya berapa, maka ini akan kita cari. Kemudian untuk molnya itu kita bisa uraikan menjadi massa per mr. Nah, di sini karena tadi untuk asam monoprotiknya itu masih abu-abu, masih tanda tanya gitu, maka mr-nya kita harus cari juga gitu. Nah, kemudian untuk
R-nya, tetapan umum gasnya itu, karena ini sudah tetapan, maka kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk mencarinya, yaitu dia sudah tetap bernilai 0,082 L kali ATM per mol K ya. Biasanya untuk tetapan gas itu ada yang bernilai 8,3114. Cuma ini karena berhubung dalam bentuk ATM dan juga volumenya dalam bentuk liter, ya, dalam bentuk liter, maka kita memakai tetapan gas yang bernilai 0,082 gitu ya. Kemudian untuk T-nya itu kita dapat dari yang ada di data gitu ya, 120 derajat Celcius, nanti kita ubah ke Kelvin gitu. Oke, sekarang pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah mencari volume ya. Volume itu kita akan dapatkan dari kerapatan atau massa jenis dari asam monoprotiknya. Misalkan kita ibaratkan asam monoprotik ini adalah dengan X gitu ya. Berarti untuk konsep atau untuk bisa mencari volume dari kerapatan ini bisa didapat dengan Rho X sama dengan M. X per Px ya. Dimana Rho-nya kan sudah kita ketahui ya, karena ada diketahui di soal, yaitu 1,43 gram per liter. Kemudian masanya adalah 5. Mohon maaf ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf agak sendiri ada sedikit kendala. Oke, di sini 5 untuk masanya 5,00 gram dan di sini yang kita tanyakan ya Px-nya. Oke, di sini kita bisa coret gramnya. Ini kita bisa kali berarti 1,43 per L dikali Vx sama dengan 5,00 gitu ya. Kemudian Px sama dengan 5,00 dikali L dibagi 1,43 dihasilkan 3,5 liter. Nah, setelah itu kita bisa memasukkannya ke hukum gas ideal tadi ya. Untuk nantinya bisa menemukan MR dari asam monoprotik itu. Oke, VV sama dengan N R T. P-nya tadi kita dapat 1,00 ATM. Jangan lupa untuk satuannya always kita tulis ya, biar memudahkan. Kemudian volumenya 3,5 liter. N-nya kita uraikan. Jadi M sama dengan M per MR, sorry. Dikali R-nya 0,082 L ATM per mol K. Kemudian untuk T-nya tadi kan kita dapat 120 derajat Celcius ya, kita ubah ke Kelvin itu, berarti nantinya ditambah 273 gitu ya. Sehingga didapatkan 393 Kelvin. Ya oke, berarti dikali 393 Kelvin. Oke, di sini kita bisa coret karena ada beberapa yang berbanding terbalik. ATM-nya, kemudian Kelvin-nya juga, kemudian liternya juga. Oke, berarti ini 1 dikali 3,5. Ya, berarti tetap ya 3,5. Kemudian di sini masanya adalah 5 gram ya, 5,00 gram per mr. Di sini kali 0,082 dikali 393. Ini bisa dikali ke sini 3,5 mr sama dengan ini untuk perkalian 5 dikali 0,082 dikali 393 itu dihasilkan 161,13. Sehingga MR-nya adalah 161,13 dibagi 3,5. Didapatkan MR-nya, oh mohon maaf ya ini masih dalam mol ya. Kelupaan. Oke, berarti didapatkan MR-nya 46 gram per mol. Nah, dari sana kita bisa
mengetahui gitu ya nantinya konsentrasi dari asam monoprotik ini. Sehingga mohon maaf. Oke, kita lanjut. Sehingga MX-nya, M besar ya, jangan kebalik. Molaritas itu NX, X di sini asam monoprotik ya, VX ya. Nah, di sini untuk VX-nya kita nggak pakai 3,5 liter lagi, tapi ini kita menggunakan volume larutan gitu ya. N-nya kita bisa uraikan menjadi M per MR, kayak MX, MRX dikali 1 per VX ya. Di sini kita dapat M-nya itu adalah 5 gram ya. Kemudian MR-nya adalah 46 gram per mol. Oke. Ini 1 per. Nah, di sini kan volume larutannya itu 500 mili. Karena untuk konsentrasi itu volumenya harus dalam liter. Berarti ini kita ubah menjadi liter. Berarti 500 mili sama dengan 0,5 liter ya. Ini dibagi 1000. 0,5 liter. Oke, dicoret. Dihasilkan berarti ini 5 dibagi 46 itu adalah 0,1 mol ya, dibagi 0,5 liter. Hasilnya itu 0,1 dibagi 0,5, 0,2 mol per liter atau 0,2 M besar ya. Tuh. Nah, kalau kita sudah mengetahui konsentrasi dari asam monoprotik ini, kita bisa memasukkannya ke persamaan reaksi dari reaksi ionisasi dari asam monoprotiknya ya. Berdasarkan reaksinya, kita ibaratkan untuk asam monoprotik ini adalah HA gitu ya, asam lemah. Nah, asam lemah ini terurai dan mengalami reaksi kesetimbangan. Ingat ya, kalau misalkan asam lemah itu pasti mengalami reaksi kesetimbangan gitu, karena dia tidak terionisasi secara sempurna, maka reaksinya adalah bolak-balik, ya reversible gitu. Menghasilkan H+ dan juga A- gitu ya. Sini kita pakai konsep MRS, mula-mula reaksi sisa. Di sini kita udah dapet ya data awal mulanya. Untuk konsentrasinya adalah 0,2 M. Di sini belum ada gitu ya. Nah, kemudian di sini kita belum tahu yang bereaksi itu seberapa banyak ya, maka kita ibaratkan adalah X gitu ya. Yang berkurang sebanyak X, dan ini bertambah X, ini juga bertambah X gitu. Karena kan kita belum tahu X-nya itu berapa gitu. Maka sisanya adalah 0,2 dikurangi X. Nah, di sini X, di sini juga X gitu. Karena di sini adalah asam, ya, maka kita memakai konsep kesetimbangan asam gitu. Dan ingat untuk persamaan dari kesetimbangan itu kan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan gitu ya. Maka Ka sama dengan di sini produknya adalah ada konsentrasi H+ dan juga A- dibagi konsentrasi Ha. Oke. Ka. Nah, di sini kita tuliskan X ya. X dikali X, kemudian HA-nya kita substitusi 0,2 dikurangi X gitu. Nah, karena kan tadi fokus kita, tujuan kita adalah untuk mencari Ka gitu, dan mana mungkin bisa X-nya kita dicari juga gitu kan. Nah, otomatis ini pasti kita udah dapat clue gitu ya. Dari apa? Dari pH yang
Sudah diketahui tadi, pH-nya dari asam monoprotik ini kan tadi 2,20 gitu ya. Nah, pH ini kan itu konsepnya adalah pH sama dengan min log H plus gitu ya. Kebetulan di sini ada H plus gitu. Maka si pH ini kita ubah ke H plus gitu kan. Sehingga ini bisa kita dapat H plus sama dengan konsentrasi H plus, mohon maaf, 10 pangkat min pH. Dari mana dapat 10 pangkat min pH? Nah, kita ingat ya konsep dari logaritma bahwasanya jika A log A pangkat B itu kan sama dengan B ya. Berarti ini kita ibaratkan B ini adalah pH-nya gitu ya. Otomatis di sini, nah untuk rata-rata ya di sini untuk A-nya adalah H plus gitu. Maka di sini juga A log H plus ini biasanya, mohon maaf, H plus ini biasanya kita persingkat dengan ini. X kali 10 pangkat X misalnya gitu ya. Nah, di sini kan kebetulan lognya 10 ya. 10 pangkat sekian gitu ya. Misal di sini B kan ya. Maka di sini 10 pangkat min pH. Nah, karena nggak mungkin minus, maka di sini kita kali dengan min lagi gitu. Sehingga nanti di sini plus kayak gitu. Sehingga didapatkan bahwa H plusnya itu adalah 10 pangkat min pH. Berarti konsentrasi H plus itu 10 pangkat min 2,2 ya. Menghasilkan sebentar 0,0063. Nah, berarti di sini X-nya ini kan X gitu ya. Nah, berarti sama di sini 0,0063. Di sini kalian bisa mempersingkatnya misal jadi 63 kali 10 pangkat min 3 itu bisa ya. Tapi kalau aku kebetulan lagi mager untuk dipersingkat gitu, jadi ya ditulis agak panjang gini gitu ya. Dikali 0,0063 lagi per sini 0,02 dikali X-nya tadi didapatkan 0,0063 gitu ya. Ini KA-nya. Sehingga ini 0,0063 kita pangkat 2 ya. Dihasilkan 0,00003969 per 0,2 dikurangi 0,0063 itu menghasilkan, oh iya kok, maaf ini kelupaan, konsentrasi 0,1937. Ini bisa disederhanakan ya menjadi 3,969 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Itu bisa ya. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Sehingga dihasilkan KA-nya itu sebesar 0,0 sebentar 6 Oke, dihasilkan 0,0002 ya. Atau kita persingkat menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga nilai dari tetapan ionisasi asam dari asam monoprotik yang memiliki massa molar 46 gram per mol itu adalah senilai ini, 2 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Mungkin untuk pembahasan soal Olimpiade ini kita cukupkan sekian. Bila mana dari teman-teman ada masukan dan saran jika
dalam pengerjaan soal ini terdapat kekeliruan gitu ya, boleh banget disampaikan gitu di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next pembahasan. Semoga kita selalu sehat selalu dan terima kasih. Sampai jumpa.